Om Swastiastu, Om Anu Madrah Kanto Yastu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak I Gede Putu Banu Astaun, ST, MAK, selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Putu Resti Masdiantini, SE, MSI, selaku dosen pendamping. Yang saya hormati Ibu Made Ari Wahyuni, SE, MSI, selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aspek Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Desa Banyuning. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Komang Mai Bagiasa, jurusan Akuntansi Program S1 dengan NIM 1717051261. Untuk skripsi saya kali ini, saya akan membahas yang pertama bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2, kajian teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, bab 5, penutup atau kesimpulan dan saran. Saya akan membahas yang pertama bab 1, yaitu pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi dalam penelitian ini, yaitu di mana usaha mikro kecil dan menengah UMKM di seluruh negara, tak kecuali Indonesia, menjadi penunjang perekonomian yang bernilai kuat, yang mampu mendukung perekonomian negara. Dalam memperdayakan usaha kecil dan menengah UMKM di tengah tingginya persaingan dan globalisasi, membuat pelaku UMKM diharuskan dapat menghadapi dan bertahan dalam tantangan global. Contohnya dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, pengelolaan keuangan yang baik, dan meningkatkan kompetensi keahlian, pengembangan teknologi dan sumber daya manusia, serta peluasan area pemasaran. Di mana data ini dapat didukung berdasarkan dari hasil wawancara dari Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Buleleng, di mana jumlah perkembangan usaha di Kabupaten Buleleng ini memiliki jumlah yang sangat tinggi. Itu menandanya adanya peningkatan. Menurut Insinyur Inyuman Suwantara, selaku Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, mengatakan adanya kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan izin usaha atau membuka usaha dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Buleleng. Hal ini juga didukung dengan rekap pendapatan per kecamatan, di mana rekap pendapatan per kecamatan menandakan Kecamatan Buleleng memiliki pendapatan yang sangat tinggi dan jumlah UMK yang sangat tinggi, di mana pada dasarnya segala kegiatan dan aktivitas kegiatan usaha berbagai bidang UMKM berkembang lebih banyak di Kecamatan Buleleng. Selain itu, menurut Wijaya dan Irwansyah 2017, yang menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng sangatlah diperhatikan dalam pencapaiannya, kinerja usahanya. Hal ini diamati dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui pameran dan festival budaya yang dilakukan di Kecamatan Buleleng dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Namun, permasalahan yang terjadi di Desa Banyuning adalah pendapatan yang lebih kecil dibandingkan desa lainnya, yaitu Desa Kalibubuk. Namun, Desa Banyuning dengan jumlah UMKM yang lebih besar dibandingkan dengan Desa Kalibubuk, itu dapat dilihat berdasarkan perkembangan pendapatan per desa di Kecamatan Buleleng. Dari hal tersebut, muncullah isu yang menyatakan mayoritas UMKM tidak memperhatikan pengelolaan keuangan usaha, sehingga jika ingin menambah produksi yang lebih variatif, terjadi kekurangan biaya untuk operasional. Hal tersebut membuat pemilik UMKM terpaksa harus menggunakan uang pribadi untuk biaya produksi, meminjam uang dari lembaga keuangan, atau memilih untuk menambah produksi. Serta yang kedua, pemilik UMKM juga menjelaskan bahwa jarang melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif di dalam usaha yang mereka jalankan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta kompetensi keahlian sumber daya manusia yang membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha dalam menghasilkan produk yang baik dan yang dapat dihasilkan.
Nah, berdasarkan pemaparan latar belakang yang terjadi, maka penulis akan mengambil judul mengenai pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja usaha kecil mikro dan menengah di Desa Banyuning. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah antara lain. Yang pertama, jumlah usaha UMKM di Desa Banyuning lebih besar dibandingkan desa lainnya, namun pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan Desa Kalibulu. Yang kedua, pertumbuhan UMKM yang lebih besar di Kecamatan Buleleng, tetapi tidak dibarengi dengan besaran jumlah pendapatan di Desa Banyuning yang memiliki pendapatan yang lebih kecil. Yang ketiga, kompetensi SDM pada pelaku UMKM di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki, sehingga kinerja UMKM tidak optimal. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi kreatif pada pelaku UMKM masih sangat kurang, akibat adanya kurang pemahaman dan kurangnya motivasi dan dorongan dalam menjalankan usaha. Yang kelima, mayoritas UMKM di Desa Banyuning tidak memperhatikan pengelolaan keuangan usahanya yang baik, namun mereka menjelaskan bahwa penghasilan setiap bulan tidak menentu, serta mereka tidak mengetahui pertumbuhan modal ataupun jumlah laba yang diperoleh, dan juga tidak membedakan pengeluaran pribadi dan keluarga. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak meneliti semua faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM. Peneliti hanya mengambil 3 faktor, yaitu aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif merupakan variabel independen, sedangkan kinerja UMKM merupakan variabel dependen terikat. Variabel tersebut dipilih karena didasarkan pada kondisi UMKM di Desa Banyuning yang diteliti, sehingga hasil penelitian ini lebih fokus pada permasalahan terjadi di UMKM di Desa Banyuning. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia SDM terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning. Yang keempat, yaitu bagaimana pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif secara simultan terhadap UMKM di Desa Banyuning. Dari rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh aspek keuangan dan tingkat signifikan terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM dan tingkat signifikan terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan ekonomi kreatif di Desa Banyuning. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh aspek keuangan, kompetensi SDM, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning. Terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini, yaitu pertama, manfaat praktis, yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat teoritis, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, memperkuat penelitian terdahulu, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang. Yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagi UMKM, bagi universitas, dan bagi peneliti lainnya. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta pemahaman bagi UMKM di Desa Banyuning, khususnya tentang pentingnya aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning. Yang kedua, bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan referensi yang akan digunakan dalam penelitian yang sejenis. Yang ketiga, bagi peneliti lainnya. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan penelitian judul yang sama atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di Desa Banyuning. Yang selanjutnya itu kajian teori. Grand teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Grand teori RBT atau Research Based Theory.
adalah teori yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan mempunyai kelebihan kompetitif, maka suatu perusahaan mampu mendatangkan nilai tambah guna meningkatkan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya juga research based theory adalah teori yang berkembang dalam menjalankan manajemen strategik dan keunggulan kompetitif dalam perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif apabila memiliki sumber daya manusia yang handal. Nuss Friesa 2017. Sedangkan yang selanjutnya juga menurut research based theory RBT menyatakan apabila kinerja perusahaan akan lebih optimal jika suatu perusahaan mampu mengelola sumber daya manusia yang baik. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang dimanfaatkan serta dikelola oleh organisasi atau usaha yang baik berupa aset, suatu keahlian individu, adanya wawasan mengenai teknologi. Dan adapun teori yang mendukung yaitu aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia SDM, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan kinerja UMKM. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Ayem dan Wahidah 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, Putra 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap akses keuangan. Orientasi kewirausahaan juga memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, Prakoso 2020. Hasil dari penelitiannya menunjukkan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Yang selanjutnya yang keempat yaitu Syarifah 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal manusia berpengaruh terhadap kinerja UMKM dan orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang kelima yaitu Suandari dan Mufidah 2020. Yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja UMKM. Kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh positif pada kinerja UMKM, dan strategi pemasaran juga berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang selanjutnya yang keenam yaitu Kumala Sari 2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, tingkat pendidikan, keberlanjutan usaha, dan pencatatan keuangan tidak memberikan pengaruh dalam kinerja UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai variabel X mempunyai pengaruh secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuni, variabel Y. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, H1 terdapat pengaruh positif dan signifikan aspek keuangan terhadap kinerja UMKM. H2 terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. H3 pemberdayaan ekonomi kreatif mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMKM. H4 aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia SDM, dan pemberdayaan ekonomi kreatif mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, yang dimana rancangan penelitian ini berdasarkan hasil gambar atau bagan yang saya buat, yang berjudul mengenai pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM, yang dimana bab 1 membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 menjelaskan mengenai kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Bab 3 menjelaskan mengenai metode penelitian, pengujian instrumen penelitian, yaitu dibagi menjadi 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya mengenai teknik pengolahan dan analisis data, dibagi menjadi 3 bagian juga, yang dijelaskan mengenai uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikuliniaritas. Yang selanjutnya ada uji hipotesis yang dibagi menjadi 4 bagian, uji signifikan parameter individual atau uji T,
Yang kedua, uji analisis regresi berganda. Yang ketiga, uji pengaruh simultan, uji F. Yang keempat, koefisien determinasi. Sedangkan bab 4 menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Adapun tempat dan waktu penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buleleng UMKM yang berada di Desa Banyuning. Adapun subjek dalam penelitian ini langsung pada pemilik UMKM di Desa Banyuning. Yang selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Jadi populasi adalah seluruh objek penelitian baik benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang memiliki karakter tertentu dan sama. Sukadarni 2006. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Desa Banyuning dengan jumlah UMKM di Desa Banyuning sebanyak 55 unit usaha UMKM yang di dalamnya ada pemilik dan karyawan. Nah, pengambilan sampel didasarkan pada ketiga variabel: aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Nah, jadi yang pertama pemilik UMKM, bendahara atau karyawan yang menangani bidang keuangan. Yang ketiga, karyawan tetap yang sudah bekerja di atas 3 tahun. Jadi perhitungan sebagai berikut, yaitu 55 dikali 3, jadi 165 responden. Jadi pada Desa Banyuning yang dipilih adalah yang jumlah 165 responden yang akan menerima kuesioner yang akan disebarkan. Yang selanjutnya mengenai sumber dan jenis data. Jadi dalam penelitian menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh pihak yang berkepentingan. Biasanya data diperoleh dari perhitungan atau pengukuran secara langsung dengan mengedarkan daftar pertanyaan kuesioner yang akan diisi oleh responden. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan. Yang selanjutnya itu variabel dan definisi operasional variabel. Yang dimana yang pertama itu variabel aspek keuangan dengan indikator yang pertama modal pribadi, modal pinjaman, tingkat keuntungan dan akumulasi modal, membedakan pengeluaran pribadi dan keluarga. Yang kedua itu variabel kompetensi sumber daya manusia dengan indikator keterampilan, skill, pengetahuan, knowledge. Yang ketiga itu kemampuan, ability. Yang selanjutnya itu variabel pemberdayaan ekonomi kreatif dengan indikator yang pertama ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan kompetitif. Yang kedua pengembangan industri yang berdaya mudah diakses. Yang ketiga perluasan pasar bagi karya kreatif. Yang selanjutnya variabel kinerja UMKM, yaitu pertumbuhan modal, pertumbuhan pasar dan pemasaran, pertumbuhan penjualan, penambahan tenaga kerja setiap tahun, yang juga pertumbuhan keuntungan atau laba usaha. Yang selanjutnya itu metode pengumpulan data dan instrumen penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner. Dalam kuesioner ini terdapat skala Likert 5 poin. Yang selanjutnya juga studi dokumentasi, survei literasi. Yang selanjutnya itu metode dan teknik analisis data, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji validitas dan reliabilitas instrumen terdiri dari 2 bagian, uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik dibagi 3 bagian, uji normalitas, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang selanjutnya uji hipotesis terdiri dari 4 bagian, uji signifikan parameter individual atau uji T, analisis regresi berganda, uji pengaruh simultan F, yang selanjutnya koefisien determinan. Mengenai keempat, hasil dan pembahasan. Jadi dapat dijelaskan kuesioner yang dikumpul selama penelitian dilaksanakan yaitu sebanyak 165 buah. Jadi kuesioner dapat diolah, dianalisis dengan tingkat Unstable Respondent Rate adalah 100%. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur, jenis kelamin. Jadi deskriptif jenis kelamin laki-laki 96 dengan frekuensi 196, perempuan frekuensi 69
dengan persentase 58,2%, yang perempuan 41,8%, sedangkan umur dari 20 sampai 30 tahun sebanyak 32 orang, 31 sampai 40 tahun sebanyak 65 orang, 41 sampai 50 tahun 58 orang, di atas 50 tahun 10 orang. Yang kedua, pendidikan terakhir SD 18 orang, SMP sampai SMA 97 orang, diploma atau sarjana 49 orang, magister 1 orang. Jadi jumlah 165 dan persentase 100%. Yang selanjutnya mengenai pengujian instrumen penelitian validitas dan reliabilitas, yaitu hasil uji validitas, di mana hasil uji dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi person correlation dengan bantuan program SPSS 24.0 for Windows. Hasil uji validitas butir yang disajikan sebagai berikut. Nah, di mana kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai R hitung melebihi nilai R tabel. Ghazali 2011. Nilai R tabel pada N sama dengan 165 adalah 0,153 berdasarkan output pada nilai R hitung untuk semua item melebihi nilai R tabel, sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan kinerja UMKM dinyatakan valid. Di mana pengertian valid adalah suatu derajat kecepatan atau kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang diukur. Arifin 2012. Artinya seluruh kenyataan pada kuesioner sudah dapat dan layak digunakan untuk mengukur indikator variabel aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan kinerja UMKM. Oleh karena valid, maka layak untuk dilanjutkan ke penguji selanjutnya. Yang selanjutnya mengenai hasil uji reliabilitas instrumen, di mana uji reliabilitas instrumen ini dinilai melalui besaran koefisien alpha Cronbach's yang menunjukkan konsentrasi internal item-item yang mendasari sebuah variabel, di mana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut, di mana nilai suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai alpha Cronbach's lebih besar dari 0,70, yaitu Ghazali 2011. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki alpha Cronbach's lebih besar dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan kinerja UMKM adalah reliable. Pengertian reliable adalah tingkat atau derajat konsisten dari suatu instrumen. Arifin 2012. Artinya kuesioner yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Oleh karena reliable, maka layak untuk diuji ke penguji selanjutnya. Yang selanjutnya mengenai deskripsi data penelitian, di mana deskripsi variabel penelitian mencakup hasil analisis deskriptif meliputi skor minimum, skor maksimum, rata-rata, dan standar defisiasi, di mana deskripsi skor aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan kinerja UMKM dapat ditarik berdasarkan tabel 4 deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. Jadi mana yang pertama, data aspek keuangan memiliki skor 31 dan skor maksimum 50 serta skor rata-rata 39,86 dengan standar defisiasi 5,46. Standar defisiasi lebih kecil dari skor rata menunjukkan bahwa aspek keuangan sebaran skor semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengidentifikasikan respon terhadap aspek keuangan tidak bervariasi. Data tidak bervariasi berarti bahwa skor jawaban 165 responden mendekati nilai skor rata-rata 39,86, sehingga skor jawaban responden seragam atau homogen atau tidak jauh berbeda. Yang kedua, data kompetensi sumber daya manusia memiliki skor minimum 48 dan skor maksimum 70 serta skor rata-rata 60,00. Dengan standar defisiasi 5,39, standar defisiasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia sebaran skor semakin dekat dengan skor rata-rata, yang mengidentifikasi respon terhadap kompetensi sumber daya manusia tidak bervariasi.
sehingga skor jawaban responden seragam atau tidak jauh berbeda. Dengan demikian, dari data kompetensi sumber daya manusia tidak bersifat homogen, heterogen. Yang ketiga, data pemberdayaan ekonomi kreatif memiliki skor minimum 20 dan skor maksimum 30 serta skor rata-rata 25,22 dengan standar deviasi 2,62. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif sebaran skor semakin dekat dengan skor rata-rata yang mengidentifikasikan respon terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif tidak bervariasi. Data tidak bervariasi berarti bahwa skor jawaban dari 165 responden mendekati nilai skor rata-rata 25,22 sehingga skor jawaban responden seragam atau homogen atau tidak jauh berbeda. Yang keempat, kinerja UMKM memiliki skor minimum 34 dan skor maksimum 49 serta skor rata-rata 41,65 dengan standar deviasi 3,49. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa kinerja UMKM sebar skor semakin dekat dari skor rata-ratanya yang mengidentifikasikan responden terhadap kinerja UMKM tidak bervariasi. Data tidak bervariasi berarti bahwa skor jawaban dari 165 responden mendekati nilai skor rata 41,65 sehingga skor jawaban responden seragam atau homogen tidak jauh berbeda. Yang selanjutnya mengenai uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan penguji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas sebaran dari uji data uji multikoloritas dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas, yaitu bertujuan untuk mengikuti apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang tidak seharusnya variabel penelitian berdistribusi normal, uji normalitas dapat diuji menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test atau Ghazali 2011, di mana hasil uji normalitas dapat dilihat berdasarkan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut ditunjukkan bahwa nilai sig atau 2 Taylor sebesar 0,200, nilai sig 2 dengan Taylor tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov Z. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Data berdistribusi normal berarti bahwa data pada sampel hasilnya atau kesimpulannya nanti dapat diwakili atau digeneralisasikan pada populasi penelitian. Oleh karena data terdistribusi normal, maka layak untuk dilanjutkan pada tahap penguji selanjutnya. Mengenai uji multikolinearitas, di mana bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak menjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Jadi uji multikolinearitas dapat diuji dengan menggunakan varian inflation factor atau VIF Ghazali 2011, di mana hasil uji ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut, di mana diketahui bahwa nilai varian inflation factor atau VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat diketahui mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas. Pada model regresi linear tidak ada berarti bahwa antara variabel bebas yaitu aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kreatif tidak memiliki korelasi yang tinggi. Oleh karena tidak ada multikolinearitas, maka layak untuk dilanjutkan pada tahap penguji selanjutnya. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang lebih baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas Ghazali 2011.
Untuk menguji heterokreditas diuji Glasser, di mana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut, di mana diketahui bahwa nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolut residual atau ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi adanya gejala heteroskedasisitas. Tidak ada heteroskedasisitas berarti bahwa data penelitian memiliki varian atau sebaran data yang tidak jauh berbeda, sehingga data dikatakan seragam atau homogen. Oleh karena tidak ada heteroskedastisitas, maka layak untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Yang selanjutnya mengenai analisis regresi linear berganda, di mana berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat diketahui persamaan garis regresi dengan menggunakan analisis konstanta dan koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan konstanta dapat dilihat berdasarkan tabel berikut, di mana hasil analisis koefisien beta dan UJT. Nah, berdasarkan model regresi yang terbentuk dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut, di mana yang pertama konstanta 4,104 menunjukkan jika variabel aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif bernilai konstan, maka variabel kinerja UMKM memiliki nilai positif 4,104 satuan. Yang kedua, aspek keuangan memiliki koefisien regresi 0,138. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa aspek keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan aspek keuangan dapat meningkatkan kinerja UMKM sebesar 0,138 dengan asumsi variabel independen yang lainnya konstan. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien regresi 0,371. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kompetensi sumber daya manusia dapat meningkat kinerja UMKM sebesar 0,371 dengan asumsi variabel independen yang lainnya konstan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi kreatif, yaitu memiliki koefisien regresi 0,387. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan atau satu pemberdayaan ekonomi kreatif dapat meningkat kinerja UMKM sebesar 0,387 dengan asumsi variabel independen yang lainnya konstan. Yang selanjutnya mengenai analisis koefisien determinasi, di mana hasil koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan tabel berikut, di mana koefisien menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu variabel X dan variabel Y. Pada penelitian ini, koefisien determinasi menggunakan nilai adjusted R square. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan tabel berikut, di mana berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,704. Hal ini menunjukkan bahwa 70,4% variabel kinerja UMKM mempengaruhi oleh variabel aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kreatif, sedangkan 29,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak menjadi variabel dalam penelitian ini. Yang selanjutnya mengenai pengujian hipotesis, yaitu uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk menentukan analisis pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM secara parsial, di mana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut, di mana uji hipotesis pertama, hipotesis 1, hasil menguji pertama menunjukkan bahwa aspek keuangan memiliki nilai T hitung sebesar 4,661, sedangkan T tabel dengan taraf signifikansi 5%.
Dan diketahui N dengan 1, N dikurang 1 sama dengan 165 dikurang 1 sama dengan 164 adalah 1,975. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. 4,61 lebih besar dari 1,975. Selain itu, nilai koefisien signifikansi uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dalam penelitian ini H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Yang selanjutnya hipotesis kedua, yaitu hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai T hitung sebesar 11,958, sedangkan T tabel dengan taraf signifikan 5%. Dan diketahui nilai N sama dengan dikurang 1 sama dengan 165 dikurang 1 sama dengan 164 adalah 1,975. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, 11,958 lebih besar dari 1,975. Selain itu, nilai signifikansi uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat dalam penelitian ini H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Yang selanjutnya hipotesis ketiga. Hasil menunjukkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif memiliki nilai T hitung sebesar 5,640, sedangkan T tabel dengan taraf signifikansi 5%. Dan diketahui N dikurang 1 sama dengan 165 dikurang 1, 164 adalah 1,975. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, 5,640 lebih besar dari 1,975. Selain itu, nilai signifikansi uji T sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian dalam penelitian ini H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Yang selanjutnya mengenai uji F atau uji simultan, di mana uji F digunakan untuk menentukan analisis pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM secara simultan, di mana hasil uji F ini berdasarkan tabel berikut, di mana hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dalam penelitian ini H0 ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif mempunyai pengaruh signifikansi secara simultan terhadap kinerja UMKM. Yang selanjutnya mengenai pembahasan, di mana terdapat pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja UMKM, di mana hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja UMKM menunjukkan nilai koefisien regresi 0,138 dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel 4,661 lebih besar dari 1,975. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Jika aspek keuangan semakin baik, maka kinerja UMKM semakin tinggi. Yang selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan terhadap kinerja UMKM, di mana hasil penguji hipotesis kedua mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM menunjukkan nilai koefisien regresi 0,371 dengan T hitung lebih besar dari T tabel 11,98 lebih besar dari 1,975. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Jika kompetensi sumber daya manusia memiliki
manusia semakin baik, maka kinerja UMKM semakin tinggi. Yang selanjutnya mengenai pengaruh pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM, di mana hasil penguji hipotesis ketiga mengenai pengaruh pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,387 dengan T hitung lebih besar dari T tabel 5,640 lebih besar 1,975. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Jika pemberdayaan ekonomi kreatif semakin baik, maka kinerja UMKM semakin tinggi. Yang selanjutnya mengenai pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif secara simultan terhadap kinerja UMKM. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM menunjukkan nilai signifikan uji F 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian diterima. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja UMKM. Jika aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif semakin baik, maka kinerja UMKM semakin tinggi. Yang selanjutnya mengenai implikasi teoritis dan praktis, di mana implikasi teoritis dalam penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai bagaimana pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Banyuning. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Aspek keuangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif memiliki hasil positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Dari hasil tersebut, penelitian ini dapat dipakai dengan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu akuntansi, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi dan UMKM, analisis laporan keuangan, serta akuntansi bisnis. Yang selanjutnya mengenai implikasi praktis, di mana implikasi praktis yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keuangan, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, di mana hasil ini mengandung implikasi agar pelaku UMKM aktif dalam melakukan akses pemodalan di berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hasil ini mengandung implikasi agar pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan pelatihan secara rutin dan berkala terkait peningkatan kompetensi dalam mengelola usahanya. Yang ketiga, hasil menunjukkan penelitian bahwa pemberdayaan ekonomi kreatif berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hasil ini mengandung implikasi agar UMKM aktif mengembangkan produk dengan meningkatkan keragaman dan kualitas produk yang dapat ditinjau oleh daya beli masyarakat, serta mempromosikan produk pada media sosial serta beberapa e-commerce. Yang selanjutnya mengenai bab 5 penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Mana dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini, pembahasan terkait dengan pengaruh aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif terhadap kinerja UMKM di Desa Banyuning, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aspek keuangan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang ditujukan dengan nilai koefisien uji regresi linear berganda yang positif 0,468 dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel 4,61 lebih besar dari 1,975, dan nilai signifikan uji T sebesar 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang ditujukan dengan koefisien regresi yang positif 0,145 dengan T hitung lebih besar dari T tabel 11,958 lebih besar dari 1,975, dan nilai signifikan uji T sebesar 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang selanjutnya mengenai pemberdayaan ekonomi kreatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM yang ditujukan dengan koefisien regresi yang positif 0,173 dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel 5,640 lebih besar
dari 1,975 dan nilai signifikan uji T 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang keempat, aspek keuangan, potensi sumber daya manusia dan pada ekonomi kreatif mempunyai pengaruh secara simultan terhadap UMKM yang ditujukan nilai-nilai F itu lebih besar dari F tabel 130,831 lebih besar dari 3,050 dan nilai signifikasi uji T sebesar 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang salahnya mengenai saran. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan variabel keuangan besar pengaruh paling lemah terhadap kinerja UMKM yang ditujukan nilai standar Z koefisien beta untuk aspek keuangan paling kecil di antara variabelnya itu 0,216. Oleh karena itu disarankan kepada pihak pelaku UMKM di Desa Banyuning untuk lebih memperhatikan aspek keuangan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja UMKM. Oleh karena itu, hal ini disarankan kepada pelaku UMKM di Desa Banyuning agar aktif dalam melakukan aksi permodalan sebagai lembaga di berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,704, artinya variabel kinerja UMKM dipengaruhi oleh variabel aspek keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi kreatif 70,4%, sedangkan sisanya 29,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja UMKM, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel bebas lainnya seperti kinerja UMKM dapat seperti inovasi produk dan peranan lembaga pemerintah, dan seperti aspek sosial dan budaya. Yang ketiga, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah pelaku UMKM tidak hanya berada di Desa Banyuning saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat digenerasikan lebih tinggi. Sekian presentasi dari ujian skripsi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon maaf, mohon ampun. Jika ada salah kata atau salah pembicaraan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.